Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sulatma Ibu Pejabar dari SMK Negeri 1 Trimber Selatan. Saya adalah peserta di kategori lain implementasi pertanian organik. Di sini saya akan mengerjakan tugas kakak ketiga, bagian pertama tentang pembuatan pupuk organik padat. Saya akan membuat kompos yang merupakan pupuk organik yang berasal dari sisa-sisa sampah rumah tangga, sisa-sisa sampah kota maupun sisa-sisa hasil peternakan berupa pupuk kandang yang saya gunakan di sini. Adapun bahan-bahan yang saya gunakan dalam proses pembuatan kompos ini terdiri dari pupuk kandang, tumbuhan lamtoro yang saya angkat di sekitar sekolah. Ini adalah serbuk gergaji, dan ini adalah sisa sampah dari dapur, ya, sisa sayuran. Dan ini adalah nasi yang sudah basi, ditambah dengan dedak. Dan sebagai starter, bahan pengurai, saya menggunakan mol nasi basi. Ya. Selanjutnya kita akan membuat cara pembuatan kompos ini dengan mencampur bahan-bahan yang ada. Ya, jadi kualitas pembuatan kompos sangat terletak dari perbandingan antara karbon dan nitrogen. Sehingga kompos mempunyai nilai unsur hara yang baik ketika perbandingan karbon dan nitrogennya tidak boleh terlalu tinggi, sehingga bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang mengandung nitrogen lebih besar dibandingkan dengan bahan-bahan yang mengandung karbon. Untuk itu saya memilih bahan-bahan yang mengandung nitrogen berupa pupuk kandang, sisa tanaman-tanaman, sisa daun-daunan, ada sisa sampah berupa sayur-sayuran, nasi, sedangkan yang merupakan sumber karbon adalah serbuk gergaji. Dengan perbandingan antara nitrogen dan karbon adalah 3:1. Setelah kita siapkan bahan-bahan tersebut, maka kita campur. Kita mencampur seluruh bahan-bahan ini menjadi homogen. Kita mencampur antara pupuk kandang, sisa tumbuhan, kita bisa menggunakan tangan karena kita membuat dalam jumlah yang sedikit atau kecil. Kalau kita buat dalam jumlah besar, kita bisa menggunakan alat tenaga yang lain. Ya. Setelah dicampur merata dan homogen, kemudian kita memberikan dedak. Dedak ini merupakan hasil penapisan beras yang membusuk. Kita pakai, kita taburkan secara merata. Ini agar mempercepat proses penguraian. Kita aduk lagi. Jadi bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan kompos ini terdiri dari bahan-bahan yang telah dihaluskan atau dicincang dengan ukuran 3 mm sampai 5 mm.
Kenapa harus dipotong sampai ukurannya kecil? Karena dengan ukuran-ukuran yang kecil ini mempercepat proses penguraian. Kemudian suhu yang optimal untuk proses pengembosan itu berkisar antara 30 sampai 45 derajat Celcius. Kemudian dia juga harus mempunyai air, ya, kandungan air yang cukup untuk mempercepat proses penguraian, dan kandungan udara. Kandungan udara ini dapat diperoleh oleh mikroorganisme ketika kita membolak-balikan, mencampur bahan kompos ini 3 hari sekali. Nah, setelah kita campur zat yang ada sehingga dia bisa homogen bersama dengan bahan-bahan yang lain, saya juga menggunakan mol nasi basi. Nah, mol nasi basi saya tidak menggunakan MH4 yang dijual di toko, tapi saya buat mikroorganisme lokal mol nasi basi dengan waktu durasi pembuatan 7 hari. Ini adalah mol nasi basi yang siap untuk digunakan. Ya, kita sebelum kita aplikasikan ke kompos sebagai starter atau mikroorganisme pengurai, kita campurkan dulu. Kita saring mol yang telah ada. Sebanyak 1 liter. 1 liter mol nasi basi ini kita saring mol kita saring ya. Ini merupakan mol mikroorganisme lokal dari nasi basi. Ya. Sebelum kita memberikan pada kompos, kita larutkan pada air satu liter mol ini. Sebelum diaplikasikan kepada kompos, kita cairkan dengan 5 liter air. Nah, kemudian kita aduk secara merata. Kemudian kita tambahkan mulase berupa gula merah yang telah dicairkan. Kita siram mulase dari gula merah, kita siram. Ya. Kemudian kita aduk lagi sampai merata antara mol nasi basi, air, dan gula merah atau mulasi. Setelah merata, maka kita sudah dapat memberikan
Jangan ada nutup. Kita dapat memberikan mol ini kepada bahan kompos. Kita saling. Ya. Dan kita berikan kepada sambil diaduk. Diberikan pada seluruh bahan kompos. Ya. Kita aduk lagi. Kita siram lagi. Merata. Ya. Kalau kandungan airnya sudah cukup ketika kita menggumpal, berarti air yang kita berikan lewat mol itu sudah cukup. Selanjutnya kita mengaduk. Setelah itu kita mengumpulkan bahan-bahan hasil pengadukan kita ini, dan kemudian kita tutup dengan menggunakan terpal, dan kita akan membolak-balikan bahan pupuk ini selama kurang lebih 1 minggu sekali dan dibiarkan selama 21 hari. Kita mencampur bahan organik, pupuk padat organik ini secara merata atau kompos, maka keberhasilan penguraian atau dekomposisi kompos ini akan terjadi dengan baik apabila kandungan karbon dan nitrogen rendah. Berarti bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan dengan kandungan nitrogen yang tinggi dibandingkan dengan kandungan karbon yang tinggi. Yang kedua, bahan dasar. Bahan dasar yang kita gunakan sebaiknya tidak satu jenis, tapi ada beberapa jenis. Ini mempermudah dalam proses penguraian. Yang ketiga, suhu yang baik selama proses dekomposisi oleh mikroorganisme, yaitu berkisar antara 30 sampai 45 derajat. Kalau suhu terlalu tinggi, maka mikroorganisme akan mati. Kalau suhu terlalu rendah di bawah 30 atau 20 sampai 10 derajat Celcius, maka mikroorganisme akan tidak aktif untuk melaksanakan proses dekomposisi atau penguraian. Yang berikut adalah kelembaban udara yang baik antara 40 sampai 60%. Yang berikut derajat keasaman pH yang baik 6,5 sampai 7,0. Lalu ada bakteri-bakteri yang berperan selama proses dekomposisi ini berjalan, antara lain bakteri, cendawan atau jamur, Actinochetes, protozoa, dan mikroorganisme yang lain. Semakin banyak mikroorganisme yang ada dalam bahan dasar pupuk organik padat ini, maka proses dekomposisi akan berjalan dengan normal, sehingga penguraian bahan organik ini bisa cepat berjalan dan mengubah bahan-bahan dasar organik ini menjadi senyawa organik atau unsur hara yang
berguna yang tersedia bagi kesuburan tanah maupun kesuburan tanaman. Selanjutnya, setelah kita mencampur bahan ini dengan merata, selanjutnya kita tutup dengan menggunakan terpal. Kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah kita menggunakan terpal. Dan kita menutupnya. Ya. Dengan demikian kita punya proses pembuatan tugas LK ketiga bagian pertama boleh selesai. Sekian dan terima kasih.